peci dari Padang, dari Pak Ustadz dikasih. Saya masuk ke pondok pesantren Padang, waktu itu saya telepon Pak Ishak. Pak Ishak, saya lagi di Padang. Itu saya bawa Alkitab. Bawa Alkitab 30 Alkitab Injil ke Padang. Nyari toko Alkitab kagak ada di Padang, saudara, betul. Toko Metanoia di mana saya cari, karena saya kurangan Alkitab pada saat itu. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat. Nah, insyaallah Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan atas Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan aras Allah pula, di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Joshua Yasin, ya, masih itu kita viralkan karena memang supaya dia tidak dapat tidur gitu kaum muslimin, ya. Jadi kita angkat terus siapa dia gitu, ya, atas dusta-dustanya tentang bagaimana jejak digitalnya. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Makanya firman Tuhan di sini dikatakan ada beberapa pemberitaan Injil yang tidak dapat dihentikan, ya, ataupun kabar keselamatan yang tidak dapat dihentikan. Ada beberapa poin. Yang pertama apa? Dalam keadaan apapun kita harus mewartakan kabar keselamatan, kabar kebenaran, kabar sukacita dimanapun kita berada. Saya katakan saya nggak pernah takut untuk mewartakan kabar kebenaran. Walaupun saya punya rekan saya, Pak Muhammad Kacek, masuk tahanan, saya nggak takut. Pembohong kamu itu. PA. Saya pernah bilang sama keluarga saya, jangan pernah takutin saya. Saya lebih takut sama Tuhan. Masukkan ke dalam penjara. Yep. Saya pernah diancam. Tolong Bapak hentikan, Bapak punya pelayanan di pondok pesantren. Oh, saya bilang saya tidak bisa menghentikan pelayanan saya. Sampai saya di masjid-masjid, foto saya ada. Inilah misionaris yang masuk ke masjid. Sampai ponakan saya bilang, Om, foto Om dipamplang di masjid. Oh, puji Tuhan, berarti terkenal dong. Gitu. Ada di masjid-masjid Jawa Tengah foto saya. Ya, Mungkin. Bohong. Yang bener. Orang yang berdusta itu adalah orang yang hidup di dalam kegelapan, yang tidak pernah orang lain tahu, dan dia menyampaikan berita hoax, berita bohong. Orang lain nggak tahu, cuma dia yang tahu. Nah, dia berbohong kepada orang lain. Gimana itu, dokter? Tuhan. Masukkan ke dalam penjara. Untuk setuju, yes. Walaupun nggak berani ngomong. Yep. Makanya puji Tuhan, ya, saya punya pelayanan, misi saya apa? Mengawartakan kabar kebenaran, mewartakan kabar sesuai dengan firman Allah. Pergi jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini amanat agung Tuhan Yesus. Amanat agung Tuhan Yesus untuk selalu kita mewartakan kabar kebenaran, kabar keselamatan. Saya turun dari Gambir tadi, saya pakai peci. Mau kemana Pak? Mau ibadah. Di Istiqlal Pak? Enggak, bukan di kantor situ. Loh, kamu kan ada kantor ibadah? Iya, mau ibadah. Saya bilang, oh. Langsung saya keluarin Alkitab di rumah makan. Loh, orang pada ngeliatin saya kok pakai peci, bawanya Alkitab. Hanya dideketin saya. Pak, Bapak ini Kristen apa Islam sih Pak? Bisa dibilang Kristen, ya. Bisa dibilang Islam, ya, saya bilang. Berarti Bapak dua agama? Enggak, satu agama, saya bilang. Tugas Bapak apa? Tugas saya satu, mewartakan kabar kebenaran, Pak. Orang kan penasaran, kan? Terus dideketin, saya lagi makan, saudara. Saya makan soto di Gambir, tadi di stasiun dideketin. Apa itu warta kebenaran, Pak?
Kalau Bapak masih ada waktu, dulu sebentar, saya bilang. Jam berapa kereta Bapak? Ya, saya mau ke Jogja. Ya, duduk aja. Ya, duduk kita ngobrol tentang keselamatan, Pak. Kalau Bapak naik kereta, saya bilang, ketika Bapak kecelakaan, pasti masuk surga apa enggak? Insya Allah, dia bilang. Ya insya Allah, itu belum tentu tanda tanya loh Pak, saya bilang. Kita kan nggak mengharapkan mengadakan kecelakaan, tapi kalau Bapak seandainya Bapak meninggal dunia naik kereta kecelakaan, sudah pasti nggak Bapak itu selamat? Oh sudah. Nah, kok Bapak bisa mengatakan bahwa Bapak sudah selamat? Siapa yang bisa mengatakan? Muhammad Rasulullah, Pak. Coba Bapak buka di handphone Bapak. Coba buka Al-Quran 48 Al-Fat ayat 2. Apakah betul keselamatan itu ada pada diri Muhammad SAW? Ini lewat live ya, nggak ada masalah. Karena ini kebenaran saya disampaikan kan, saya nggak akan pernah takut. Ya, coba buka Al-Quran, dibuka di handphonenya dia. Di situ dikatakan, ya, Nabi yang Bapak sembah, Nabi yang Bapak sembah tidak bisa menyelamatkan Bapak. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Amin. Bayangin, Mr. M nggak bisa menyelamatkan Pak. Dia penasaran, ngobrol. Berarti siapa yang menyelamatkan saya? Yang menyelamatkan Bapak dalam Al-Quran dan Alkitab dikatakan apa? Mengaku dengan mulutmu, dengan senap hatimu, maka engkau adakah kalimat insya Allah? Dalam Alkitab ada gak? Dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru tidak ada kalimat kata insya Allah. Keselamatan itu pasti ada ketika kita mengaku dengan mulutmu, dengan senap hatimu, maka engkau akan diselamatkan. Di situ dia mulai bimbang. Minta nomor handphone, tapi sampai sekarang dia belum hubungi saya, saudara. Minta nomor handphone. Pak, saya bisa minta nomor handphone, Pak. Wah, ya silakan. Yang penting itu satu hal, keselamatan hanya ada dalam Yesus, saya bilang. Nanti Bapak bayangin aja Al-Quran tadi 48 Al-Fat ayat 2, agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Mana jalan lurus? Dulu waktu saya masih Muslim, Pak Isa tahu pertobatan saya bakal gereja Citayam. Ya, pertobatan pertama saya dengan pendeta Isa, sudah. Ya, saya melanang buana jadi gelandangan. Ya, sekarang puji Tuhan jadi hamba Tuhan, alhamdulillah, amin. Yang dulu babi haram, sekarang halal, saudara. Dokter bilang diharamin lagi sekarang. Dokter bilang, Pak, pokoknya Bapak nggak boleh makan lagi B2. Kenapa? Haram. Waduh dok, bertahun-tahun diharamkan, sekarang masa diharamkan lagi, saya bilang. Kenapa? Saya kan mesti pasang ring, ya. Dokter bilang 1 ring pasang, Pak. Pokoknya Bapak nggak boleh makan RW. Dulu saya takut, kalau lihat anjing takut dijelat sama anjing aram. Saya bilang, ketika saya bertobat, jangankan jelat anjing, saya makan dagingnya dok, saya bilang. Tapi sekarang diharamkan lagi sama dokter, suruh makan rebus-rebusan, saudara. Saudara, apa yang dikasih dalam Tuhan? Ini kita berbicara tentang pemberitaan Injil yang tidak dapat dihentikan. Makanya beberapa waktu lalu, itu saya sempat dicekal sama orang-orang Muslim yang namanya Ustadz Zuma, ya, dicekal saya. Supaya pemberitaan Injil saya tidak boleh masuk ke pondok pesantren. Tapi walaupun mereka mencekal, masih ada lewat Zoom, betul nggak? Kita nggak kehilangan akal, saya bilang. Oke, mereka cekal saya. Oke, mereka halang-halangi saya dalam pemberitaan Injil. Tapi saya masih bisa pakai lewat Zoom, pakai WA. Gitu. Mereka kan nggak tahu pondok pesantren mana yang saya injili. Pondok pesantren mana yang nama-namanya. Saya nggak kasih tahu nama-namanya. Sudah 6 pondok pesantren yang mau terima Alkitab Injil, saudara. Mereka bilang katanya haram baca Alkitab Injil. Dari mana Al-Qurannya haram? Dari mana hadisnya mengatakan Alkitab Injil itu haram? Sedangkan Al-Quran mengatakan, hei orang-orang yang beriman, kamu tidak dipandang beragama kalau kamu tidak beriman kepada kitab Allah. Injil kitab Allah bukan?
Al-Quran kitab Allah bukan? Nah kalau hanya mereka belajar Al-Quran aja, Injil nggak dipelajari, mereka termasuk beriman apa enggak? Makanya puji Tuhan, banyak sekarang pondok pesantren yang mau baca Alkitab. Saya punya pelayanan gerakan bawah tanah. Jadi kalau saya pelayanan, kadang-kadang pakai sarung, pakai peci. Ya makanya puji Tuhan ya. Kadang-kadang saya di kampung itu kadang-kadang diundang juga tahlilan, Pak Pendeta ada tahlilan. Ya saya tahlilan ikut. Ya. Saudara bisa lihat YouTube saya, Pendeta Yosua Muhammad Yasin tahlilan di warga. Makanya tahun kemarin saudara ya, Idul Fitri itu kebanyakan orang Islam duluan datang ke rumah saya. Minal aidin wal faizin Pak Pendeta, ya mohon maaf lahir batin. Haleluya, amin. Saya sering ke Padang, saudara. Ini saya punya peci dari Padang, dari Pak Ustadz dikasih. Saya masuk ke pondok pesantren Padang, waktu itu saya telepon Pak Ishak. Pak Ishak saya lagi di Padang. Itu saya bawa Alkitab. Bawa Alkitab 30 Alkitab Injil ke Padang. Nyari toko Alkitab kagak ada di Padang, saudara, betul. Toko metanoia di mana saya cari, karena saya kurangan Alkitab pada saat itu. Saya bawa 30 Alkitab ke Padang. Iya, saya masuk ke pondok pesantren di Padang. Puji Tuhan, di Padang sudah hampir 400 santrinya terima Yesus. Amin. Anda hidup di dalam kegelapan. Anda hidup di dalam kemunafikan. Itu sebabnya manusia dari kecil sudah senang berdusta. Manusia sudah pandai berdusta tanpa harus sekolah. Pengen ketawa gitu terus. Tantangan bagi orang yang memberitakan Injil itu tantangannya luar biasa. Nyawa taruhannya. Tapi saya katakan, saya tidak akan pernah takut karena Yesus ada bersama-sama dengan saya. Amin. Sampai kapanpun saya bilang saya nggak akan pernah takut. Saya nggak pernah takut. Baik di YouTube memberitakan warta kebenaran, warta keselamatan dimanapun. Saya lebih suka memberitakan warta keselamatan, warta kebenaran. Kenapa? Sudah banyak yang saya baptis para ustadz, saudara. Orang yang berdusta itu adalah orang yang hidup di dalam kegelapan. Yang tidak pernah orang lain tahu dan dia menyampaikan berita hoax, berita bohong. Orang lain nggak tahu, cuma dia yang tahu. Nah, dia berbohong kepada orang lain. Masukkan ke dalam penjara. Yep. Tangkap semuanya. Jangan hanya mencari otaknya. Tangkap semuanya. Nanti akan banyak yang masuk penjara, pendeta. Masukin semuanya. Pelihara mereka dalam penjara dengan baik. Ajarkan mereka di penjara itu. Untuk setuju, yes. Walaupun nggak berani ngomong. Nah, demikian tadi kamu ini tentang pernyataan-pernyataan si botak ini ya. Oh ya, mohon maaf para hamba Allah ini ya, kalaupun bising banyak suara kendaraan-kendaraan karena memang saya di tepi jalan gitu ya. Jadi mohon maaf sekali, setiap kali saya upload itu bising ya, bising kendaraan gitu. Jadi tentang perihal masalah pendeta bodong nih, pendeta hafal-hafal ini yang mengaku-ngaku ini hanya untuk meraup pundi-pundi rupiah dari donasi, ya sekarang sudah terbongkar siapa dia dan semakin mungkin dia tidak dapat pupuk kaum muslimin. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Dewi Disan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabib.